Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pratita Permatasari dari kelas 2D4 ITA akan menjelaskan tentang teori basis data bab 7, yaitu tentang aljabar relasional yang pertama, yang dibimbing oleh dosen Pak Rengga Asmara dari jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menerangkan tentang aljabar relasional dengan tujuan memahami operator dasar aljabar relasional. Aljabar relasional select. Operator dasarnya yaitu aljabar relasional terdiri dari 5 operasi dasar, yaitu select, project, Cartesian project, union, dan set difference. Yang pertama saya akan membahas tentang select. F adalah ekspresi yang terdiri dari operan atau atribut atau operator pembanding, operator logika, and, or, atau not. Bentuk umumnya adalah seperti ini, select F, dan ini R ini maksudnya tabel R. Ini kita select yang F. Misalnya ini himpunan tupel baris R yang memenuhi kondisi F, atau kondisi select dapat berupa. Jadi gini, di sini adalah tabel yang kita pilih dan di sini adalah kondisinya. Jadi bisa di berupa gini, nama atribut, operator pembanding atau nilai konstanta, atau nama atribut, operator pembanding, nama atribut. Biar lebih jelasnya akan ke contoh seperti ini. Lah, ini select kita akan menyelect B, kita akan menyelect atribut B ini yang kondisinya B. Jadi dari atribut B kita pilih kondisinya B, kita ambil dari tabel R. Tabel R di sini kita select yang atributnya B, atribut B yang kondisinya B kecil. Jadi atribut B yang mempunyai kondisi B kecil. Berarti ini atribut B, kita fokus pada atribut B, kita select atribut B di sini, kita fokus di sini yang memiliki huruf B kecil. Berarti ini kan baris pertama ini dan baris ketiga. Maka kita akan tuliskan, jadi jika select B, kita milih atribut B, kita fokus pada atribut B, kita menyelect yang kondisinya B kecil. Kita select di sini pada tabel R. R adalah tabel di sini, relasi R di sini, maka kita select yang memenuhi kondisi tersebut. Di sini meminta kondisinya B pada atribut B. Jadi ini kan berarti kita select yang A, B, C, baris yang ini. Kita select, kita tulis di sini hasilnya A, B, C, dan kita ini memenuhi kan yang ketiga ini. Jadi kita select C, B, D yang salah satu kondisinya memenuhi. Yang atribut B ini yang memiliki kondisi huruf B kecil di sini adalah CBD. Kita select CBD seperti itu. Untuk lebih jelasnya ada contoh lagi seperti ini. Di sini adalah kita menyelect D nomor sama dengan 4 dari tabel employee. Jadi kita memilih tabel employee, di sini ada tabel employee, dan kita menyelect kondisinya yang D nomornya sama dengan 4. Berarti mana? D nomornya sama dengan 4 di sini. D nomornya sama dengan 4, kita select baris pertama. Ahmad 5 Jabar ini kita select karena D nomornya sama dengan 4, kita pilih, kita masukkan ke tabel. Kemudian ini juga D nomornya sama dengan 4, kita select lagi. Alicia J Zelaya ini kita select karena D nomornya mempunyai kondisi D nomor sama dengan 4. Jadi kita menyaring. Select itu menyaring yang D nomornya sama dengan 4. Ini yang baris pertama kita select satu baris di sini, kita masukkan. Baris kedua juga D nomornya sama dengan 4, kita select dari sini Alicia sampai D nomornya 4. Dan yang terakhir ini D nomornya 4, kita select Jennifer S ini sampai D nomornya 4 ini Jennifer S. Ini kita select satu baris ini sampai hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi D nomornya yang diminta select D nomor sama dengan 4, jadi diminta D nomornya sama dengan 4 seperti ini.
denomer sama dengan 4 seperti ini. Jadi hanya menyaring yang denomernya sama dengan 4, kita ambil satu baris red. Ahmad, Alicia, Jennifer, satu baris yang memiliki denomer sama dengan 4 dari tabel employee, seperti itu. Nah, jika kita memiliki ada dua kondisi, bisa pakai and, or, atau not. Nah, di sini adalah kondisi or, berarti kondisi atau. Jadi, kalau atau berarti denomernya 4 dan denomernya 5. Kita select yang memiliki denomernya 4 atau memiliki denomernya 5. Kita select ada dua kondisi. Yang memiliki denomernya 4 kita saring, dan yang memiliki denomernya 5 kita juga saring dari tabel employee. Maka bisa dituliskan seperti ini. Select denomer sama dengan 4 or denomer sama dengan 5 dari tabel employee, seperti ini. Atau select denomer sama dengan 4 menggunakan simbol juga boleh, menggunakan or simbolnya seperti ini. Jadi menggunakan ditulis or juga boleh, atau simbol seperti ini juga boleh. Ini bacanya or, atau denomer sama dengan 5 dari tabel employee, seperti ini juga boleh. Ini boleh kita tulis or, di sini kita pakai simbol juga boleh. Jadi maksudnya kita menyaring denomer yang sama dengan 4 dan sama dengan 5 dari tabel employee. Yang sama dengan 4 Ahmad, terus Alicia, ini juga Franklin kita masukkan karena atau, kita menyaring denomernya 4 dan atau denomernya 5. Franklin juga masuk, Jennifer masuk, John masuk, sampai baris ini Joyce masuk, dan Ramres masuk. Kita buktikan hasilnya di sini. Di sini kita menyaring hanya denomernya yang memiliki denomer 4 atau 5, kita saring seperti tadi. 4 Ahmad kita masukkan ke sini. 4 di sini denomernya 4. Miliknya siapa? Alicia, kita masukkan sini, kita tampilkan. 5 Franklin kita masukkan di sini. 4 Jennifer kita masukkan di sini. 5 John kita masukkan di sini. 5 Joyce kita masukkan di sini. 5 Ramres kita masukkan di sini, seperti itu. Sekarang tentang aljabar relational projection. Di sini adalah predikatnya adalah atribut yang dipilih atau ditampilkan. Seperti ini. Ini projection daftar atribut dari tabel R. Contohnya seperti ini. Saya memiliki tabel R, relasi S, saya memiliki relasi R di sini, relasi S di sini, dan di sini saya akan menampilkan projection C, A dari tabel R. Jadi bacanya seperti ini. Dari tabel R kita langsung fokus ke tabel R, kita fokus ke tabel R, kita pilih yang atributnya C. Apa saja? C, F, D, kita masukkan C, F, D, dan kita pilih atributnya yang A memiliki ADC, kita masukkan ADC, seperti itu. Jadi ini memilih atribut yang ditampilkan. Jadi C, kita pilih C berarti C, F, D, A memiliki ADC, kita tampilkan di sini, seperti itu. Nah, kalau ini adalah contoh Cartesian produk, yang artinya atau cross produk, yang jika R dan S adalah relasi dari jumlah atribut K1 dan K2, maka R kali S adalah himpunan tupel dengan arti K1 tambah K2, seperti ini. Jadi ini adalah perkalian. Jadi ABC kita kali ABC, kan ini kan jumlahnya ada 1, 2, 3, 2, berarti ada 6. Jadi seperti ini. ABC dikali BDG. Jadi kita munculkan R kali S, jadi ABC BDG. Terus ABC DAF, seperti itu. DAF BGA, seperti itu. DAF seperti ini. CBD BGA, seperti ini. CBD DAF. Jadi ini ABC 1, ini ABC dikali BGA, ABC dikali DAF, ABC dikali sudah DAF kali BGA, DAF kali DAF, CBD BGA, CBD DAF, seperti itu. Jadi R kali S hasilnya maka seperti ini.
R union S merupakan himpunan tupel-tupel yang ada pada kedua relasi R dan S. R dan S mempunyai arti yang sama. Atribut S ke I harus sama dengan atribut ke I dari R. Baris yang duplikat akan dihilangkan atau dieliminasi. Jadi seperti ini, R union S. Jadi diambil semua. Jadi misalkan dari tabel R, relasi R ini dan relasi S, kita ambil semua nilainya, tetapi jika ada duplikat yang sama kita hanya ambil satu. Misalkan di sini ABC kita ambil ABC, DAF kita ambil DAF, CBD kita ambil CBD, CBD lagi di tabel S ada CBD lagi, di situ juga ada CBD, kita ambil salah satu saja. Karena kita sudah menuliskan CBD di sini, jadi CBD di sini tidak perlu kita pindahkan di tabel sini. Jadi hanya memilih salah satu saja nulisnya. Jadi CBD di sini kita tuliskan CBD, di sini juga ada CBD, namun tidak perlu ditulis karena di sini juga sudah ada CBD. Kemudian BGA, karena belum ada kita tulis BGA. Jadi seperti itu. Union itu mengambil semuanya, tetapi jika ada duplikat seperti ini, di sini ada CBD, di sini juga ada CBD, kita pilih ambil salah satu saja, CBD, seperti itu. R kurangi S adalah himpunan tupel-tupel pada R tetapi tidak di S. Jadi misalnya di sini ada relasi R, A, B, C, D, A, F yang ada di R namun tidak ada di S. Jadi kita hanya menampilkan relasi yang ada di R tetapi ini harus tidak ada di S. Jadi R kurangi S, jadi tabelnya tidak boleh memiliki himpunan yang ada di S. Jadi seperti ini, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Apakah ada di S? CBD, BGA nggak ada di S, maka kita tuliskan di hasil A, B, C, seperti itu. DAF, apakah ada di F? Oh, tidak ada di F, maka kita tuliskan DAF. CBD, maka apakah ada di F? Di S? Ada. CBD ada di S, maka kita tidak perlu menuliskan karena yang dipilih R dikurangi S itu maksudnya kita menampilkan relasi R namun tidak ada yang memiliki hubungan dengan S. Jadi ABC tidak ada hubungannya dengan S, kita tampilkan. DAF tidak ada di S, kita tampilkan. CBD ada di S, kita tidak boleh. Di sini ada soal tentang aljabar relasional. Mari kita kerjakan. Di sini tampilkan semua data pegawai yang dimiliki oleh Alicia dan Rames. Jadi kita menampilkan data pegawai yang dimiliki oleh Alicia dan Rames. Caranya dengan simbol select seperti ini, simbol select seperti ini, simbol select seperti ini, simbol select seperti ini. Kita menyaring Fname-nya Alicia dan Rames. Berarti Alicia select simbolnya seperti tadi, Alicia Fname Alicia dan adalah N Rames. Seperti itu dari tabel employee. Terus kita tampilkan pakai proyeksi seperti itu. Proyeksinya seperti ini. Nah, kita tampilkan pakai ini. Project. Jadi kita tampilkan. Kemudian yang nomor 2, tampilkan semua data pegawai untuk departemen 4 dan gaji lebih dari 25.000. Jadi kita tampilkan, kita pilih, kita saring yang departemennya nomornya 4 ini 4, ini di sini 4, di sini 4, kita saring dulu dan kita seleksi lagi dan gaji lebih dari 25.000. Kita pilih yang departemennya 4 dan gajinya lebih dari 25.000. Berarti ini belum lebih dari, ini belum lebih dari, berarti yang lebih dari adalah ini 43.000 lebih dari 25.000. Jadi yang kita tampilkan hanya Jennifer. Ini seperti ini, Jennifer S. Wells. Jadi hasilnya Jennifer S. Wells. Ini seperti ini, satu baris ini kita tampilkan. Jadi tampilkan semua data pegawai, kita pakai simbol select. Departemen 4 pakai D nomor sama dengan 4 dan kita pakai N. Gaji lebih dari 25.000. Gaji di sini salary lebih dari 25.000.
pada tabel employee dan kita tampilkan pakai proyeksi seperti itu. Yang nomor 3, tampilkan semua pegawai Departemen 5 dan gaji lebih 30.000. Berarti kita pilih, kita sharing, kita select yang D nomornya sama dengan 5. Mana saja? Ini 5 di sini, punya 5 punyanya Franklin, 5 punyanya John, 5 punya Joyce, 5 punyanya Rames, dan gaji lebih dari 30.000. Kita seleksi lagi yang gajinya lebih dari 30.000. Di sini 5 di sini gajinya 40.000. Oke, berarti lebih dari. Kita masukkan Franklin. 5 di sini lebih dari 30.000 belum, masih pas. Di sini 25.000 salah, berarti yang kita tampilkan hanya Franklin. Jadi caranya tampilkan semua pegawai Departemen 5 dan gaji lebih dari 30.000. Kita pakai simbol select, D nomor sama dengan 5 dan N salary tanda lebih besar dari 30.000 dari tabel employee kurung tabel employee, dan kita tampilkan pakai proyeksi seperti itu. Yang keempat, select D nomor sama dengan 4 dan salary lebih dari 40.000 or F name James dari tabel M. Jadi kita menyaring D nomor sama dengan 4. Kita menyaring D nomor sama dengan 4. Di sini Ahmad, Alicia, dan Jennifer. Dan salary lebih besar dari 40.000. Salary-nya harus lebih besar dari 40.000. Berarti yang ini 25.000 kurang dari 40.000, 25.000 salah, yang 43.000. Berarti hasilnya Jennifer. Di sini adalah hasilnya Jennifer, atau F name-nya James, Berarti James ini kita tampilkan semua baris. Baris James ini kita tampilkan semua atributnya. Jadi hasilnya adalah Jennifer ini kita tampilkan dan James yang kita tampilkan. Jadi hasilnya adalah baris Jennifer ini kita tampilkan semua karena memenuhi D nomor sama dengan 4 dan salary lebih dari 40.000. Or itu berarti benar dan benar. Dan or James, namanya James kita tampilkan semua seperti itu. Yang kelima, tampilkan last name, F name, dan salary dari tabel employee. Jadi di sini kita hanya menampilkan last name, F name, dan gaji dari tabel employee. Jadi kita hanya menampilkan F name di sini semua kita tampilkan Ahmad, Alicia, Franklin, James, Jennifer, John, Joyce, Rames. Kita tampilkan semuanya. Pada atribut F name kita tampilkan semuanya, last name kita tampilkan semuanya, dan salary kita tampilkan semuanya. Jadi di sini kita hanya memilih atribut yang ditampilkan adalah last name, F name, dan salary. Kita tampilkan F name semuanya, last name semuanya, dan salary. Seperti itu. Dan yang keenam, tampilkan last name, F name, dan salary. Kita select D nomor sama dengan 5. Jadi D nomor sama dengan 5, tampilkan last name, F name, dan salary. Kita select D nomor sama dengan 5. Ini baris 5 ini kita tampilkan F name, last name, dan salary. Jadi D nomor sama dengan 5, kita saring D nomor sama dengan 5 ketemu. Kita hanya tampilkan F name, jadi kita tampilkan Franklin, last name Wong, dan salary 40.000 seperti itu. Kita pilih lagi, kita select D nomor sama dengan 5. Kita tampilkan F name John, last name Smith, dan salary 30.000. Kita select lagi 5. Kita tampilkan F name Joyce, last name English, dan salary 25.000. Kita select lagi D nomor sama dengan 5. Kita tampilkan Rames, last name Narayan, dan salary 25.000 seperti itu. Yang nomor 6 ini, yang nomor 7 union, berarti student, union, instruktur. Berarti tabelnya kita ambil tabel dari student, union, instruktur. Jadi kita ambil semua. Kita ambil student dan kita ambil instruktur. Kita ambil tabel student ini, atribut-atributnya student, dan kita ambil tabel instruktur. Tetapi yang namanya double tidak boleh ditulis 2 kali, hanya ditulis 1 kali saja. Jadi kita tampilkan student, union, instruktur. Berarti Susan Yao masuk, struktur Sarukan masuk, Join Indo masuk, Barbara Jones masuk, Ami Ford
Jimi Hendrix, Bon Jovi, John Smith, Richard Marx, Susan Yao. Di sini sudah ada Susan Yao, jadi ditulisnya hanya sekali. Jadi di sini tidak perlu ditulis lagi. Susan Yao ditulis hanya sekali. Susan Yao tidak perlu ditulis. Francis Johnson perlu ditulis, dan Sarukan tidak perlu ditulis karena di sini sudah ada. Tidak boleh duplikat. Jika duplikat hanya ditulis sekali, seperti itu. Student dikurangi instruktur, berarti student minus instruktur, itu berarti yang di tabel student tidak ada, yang ada di tabel instruktur. Jadi student di sini yang di tabel student harus tidak boleh ada yang memiliki nama yang sama dengan instruktur. Susan Yao memiliki nama yang sama dengan instruktur, berarti tidak ditulis. Pada tabel student kurangi instruktur, berarti Susan Yao di sini tidak ditulis karena di instruktur sudah ada Susan Yao, berarti tidak ditulis. Sarukan, di struktur sudah ada Sarukan, jadi tidak boleh ditulis. Berarti yang boleh ditulis adalah Johnny Indo, Barbara Jones, Amy Ford, Jimi Hendrix, Bon Jovi, seperti itu. Student dikali instruktur, berarti ini Susan Yao ditulis Susan Yao dikali, jadi hasilnya 1 2 dikali 1 2 3 4 5, hasilnya adalah Susan Yao, John Smith, Richard Marx. Susan Yao hanya tulis 1 kali, Susan Yao, Francis John, Sarukan, John Smith, Richard Marx, Susan Yao, Francis John, Sarukan, jadi dikalikan. Johnny Indo, John Smith, Richard Marx, Susan Yao, Francis John, Sarukan. Amy Ford, John Smith, Richard Marx, Susan Yao, Francis John, Sarukan. Jadi seperti ini, seperti tabel yang di sini. Nah, tabel di sini. ABC, BGA, ABC, DAF, seperti ini. ABC, DAF di sini, DAF, BGA, DAF, CBD, BGA, CBD, DAF. Jadi seperti itu, seperti di sini. Jadi Bon Jovi, John Smith, Richard Marx, Susan Yao, Francis John, dan Sarukan. Yang terakhir, pilih kita select F-name-nya Richard, kita saring yang F-name-nya Richard, kita saring yang F-name-nya Richard di sini, or F-name-nya Johnny, Richard atau Johnny. Berarti Richard, kita select yang F-name-nya Richard ini, kita select, atau F-name-nya Johnny, kita juga select Johnny, kita pilih Richard dan Johnny. Dari tabel student union instruktur, dari tabel gabungan student union instruktur, kita tampilkan last name-nya saja. Jadi Richard, kita tadi pilih Richard, kita tampilkan last name-nya saja, berarti kita tampilkan Mark, dan Johnny kita tampilkan last name-nya saja, Indo. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.